Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, baik fisik maupun mentalnya ya. Dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Nah, karena masih di suasana hari raya juga, aku pribadi ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua yang mungkin pernah berinteraksi dengan aku, tapi ternyata ada ucapan atau tindakan aku yang menyinggung atau kurang mengenakan di hati teman-teman, baik secara langsung maupun virtual. Aku benar-benar meminta untuk dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Nah, selamat datang di channel YouTube aku, Anissa Puspita, dan terima kasih juga sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua suatu pembahasan yang sangat menarik banget. Nah, maka dari itu, teman-teman simak dan tonton video ini sampai akhir ya, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Teman-teman pasti udah gak asing dengan kisah legendaris Laila Majnun. Bahkan, di 2021 ini, Indonesia mengadaptasinya menjadi sebuah film. Tidak ada pertemuan yang terlambat. Aku cuma gak bisa ngasih apa yang Samir mau. Katakan padaku, siapa orang yang bisa bebas dari penyakit cinta? Tapi jarang kita ketahui ya siapa sih di balik pengarang kisah legendaris Laila Majnun. Nah, ternyata pengarang kisah Laila Majnun ini adalah seorang sastrawan yang memiliki nama pena Nizami Ganjavi. Beliau ini berasal dari kota Ganja, Azerbaijan. Azerbaijan. Jadi penasaran gimana sih sejarah Islam di negara Azerbaijan, baik peradabannya maupun kondisi Islam di sana. Negara Azerbaijan, negara yang dijuluki negara api atau tanah api, Land of Fire. Apa yang teman-teman ketahui tentang negara Azerbaijan tersebut? Atau apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar negara Azerbaijan? Kalau teman-teman belum banyak mengetahui tentang Azerbaijan, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa ya negara Azerbaijan dijuluki negara api atau tanah api? Dari sebuah penelusuran melalui situs resmi Azerbaijan, Land of Fire merupakan tagline wisata yang sudah dipakai Azerbaijan sejak kemerdekaan dari Uni Soviet tahun 1991. Kata Land of Fire diyakini sebagai peringatan bersejarah. Usut punya usut, ketika tahun 1980, kala Azerbaijan ingin memisahkan diri dari Uni Soviet, banyak rumah-rumah di sana yang dibakar. Tak hanya rumah, sampai-sampai bangunan ibadah juga. Banyak versi yang menyebutkan makna dari Land of Fire. Situs resmi Azerbaijan menjelaskan nama itu diambil karena banyak sumber mata air panas. Ada lagi penjelasan kalau ada beberapa lokasi api abadi di sana, seperti Janadak di Absheron dan di Surakhani. Informasi lain menyebut Land of Fire sebenarnya menggambarkan betapa kayanya kawasan semenanjung di sana dengan ladang minyak bumi. Sedangkan dari sumber-sumber lain, arti kata Land of Fire berhubungan dengan mitologi Yunani. Meski banyak versi, Land of Fire sudah melekat dengan Azerbaijan. Masyarakatnya pun tak keberatan. Pemerintahnya juga bangga dengan nama tersebut sebagai tagline pariwisatanya. Selamat datang di negara api Azerbaijan. Setelah teman-teman mengetahui kenapa sih negara Azerbaijan dijuluki negara api atau Land of Fire, nah sekarang saatnya kita menelisik lebih jauh tentang profil Azerbaijan dan demografi dari negara tersebut. Negara yang dijuluki negara api ini adalah sebuah negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada 28 April 1920, negara Azerbaijan menjadi bagian dari Uni Soviet, lalu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 30 Agustus 1991 dan mencapai kemerdekaan sepenuhnya pada tanggal 18 Oktober 1991. Negara yang pernah diinvasi oleh Armenia ini mengalami konflik yang cukup besar untuk memerdekakan wilayah Nagorno-Karabakh atau Republik Artsakh. Republik Azerbaijan merupakan sebuah negara yang terdapat di Kaukasus, tepatnya terletak di Asia Barat, yaitu di persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya.
Pada sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Rusia, dan pada sebelah barat, negara ini berbatasan dengan Georgia dan Armenia, dan di selatan, negara ini berbatasan dengan Rusia, lalu di timur berbatasan dengan Laut Kaspia. Nah, saat ini kota Baku adalah ibu kota di negara Azerbaijan, sekaligus kota terbesar yang terdapat di negara Azerbaijan. Luas wilayah Azerbaijan mencapai 86.600 km persegi dengan jumlah populasi penduduk mencapai angka 10 juta jiwa. Mayoritas penduduk Azerbaijan beragama Islam, terdiri dari 96% umat muslim, yang sebagian besarnya adalah pemeluk Muslim Syiah, lalu ada juga Muslim Sunni, sedangkan sisanya memeluk agama Kristen dan agama lainnya. Lalu bagaimana sih sejarah Islam di negara Azerbaijan dan kapan pertama kalinya masuk Islam ke negara tersebut? Islam masuk ke negara Azerbaijan pada abad 7 selama pemerintahan Umar bin Khattab ketika bangsa Arab pada saat itu mendarat di pesisir Laut Kaspia. Menurut sejarawan Falazuri yang mengatakan bahwa selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib mayoritas penduduk Azerbaijan telah menerima Islam. Sejarah Islam di Azerbaijan dimulai pada masa yang disebut era feodal dalam sejarah Azerbaijan. Nah, pada saat itu negara Azerbaijan dikuasai oleh dinasti Sassanid sejak tahun 252 Masehi. Saat dinasti tersebut menjadikan Albania sebagai negara taklukan dan rajanya itu menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi. Lalu pada tahun 667 Masehi, dinasti Umayyah memukul mundur dinasti Sassanid dan Bizantium, lalu menjadikan juga Albania sebagai negara taklukannya. Nah, kerajaan Sassanid yang pernah dikuasai oleh dinasti Sassanid itu menjadi kerajaan Persia pra-Islam yang terakhir. Lalu bagaimana peradaban di negara tersebut? Peradaban Islam masuk dari benua Asia atau sebelah timur Azerbaijan. Nah, pada abad 16, Azerbaijan ini termasuk ke dalam tanah Imperium Persia dinasti Safawiyah. Menurut beberapa sumber, dinasti Safawiyah saat berkuasa dari abad 16 sampai 18 menjadikan agama Islam Syiah menjadi agama resminya. Dalam sejarah Islam, Azerbaijan memiliki peran khusus yang tertulis di dalam Jam'ul Quran. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Para peziarah dapat mengunjungi Gua Ashabul Kahfi, Kota Tua, Istana Shirvan, Istana Khan, dan Kota Ganja. Keseharian umat muslim di Azerbaijan salah satunya dapat kita lihat pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan di Azerbaijan tidak ada bedanya atau aktivitas berjalan seperti biasa. Tidak ada warung tutup atau bertirai saat berpuasa seperti di Indonesia. Justru kehidupan berjalan seperti biasa, seperti aktivitas pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kira-kira kenapa ya? Jadi ini ada penjelasannya nih dari Deputi Presiden Bidang Politik, Publik, dan Media. Azerbaycan'ın ben size dedim dini modelinin özüne məxsus normaları var. Normalardan biri ondan ibarətdir ki, kim ne eləyirsə özü üçün eləyir. Yəni ibadət eləyən də özü üçün eləyir, eləməyən də özü üçün eləyir. Yəni bunu insanlar üçün, cəmiyyət üçün, göstəri üçün deyil. Selain itu, azan di Azerbaijan juga tidak terdengar bersahutan seperti di Indonesia, karena azan itu terdengar paling jauh radius 1 km dari masjid. Pada intinya, Azerbaijan itu tidak mau mencampur adukan urusan agama dengan negara atau sistem pemerintahannya itu sistem sekuler. Sepertinya sih karena masih ada pengaruh juga dari Uni Soviet. Jadi masyarakat itu dibebaskan untuk memeluk agama apapun. Nah, itu dia sedikitnya yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bisa teman-teman ambil dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.